Teman-teman pernah dengar gak sih apa itu UU ITE? UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ITE sendiri diresmikan dan disahkan sebagai undang-undang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Terus, apa sih yang bermasalah dari UU ITE ini? Pasal-pasal yang terkandung dalam UU ITE dinilai sebagai pasal karet yang berarti dapat digunakan untuk mengekang kegiatan berekspresi warga, aktivis, dan jurnalis. Selain itu juga, pasal-pasal ini dapat mengekang warga dalam mengkritik pihak polisi dan pemerintah, serta bisa disalahgunakan oleh pelaku untuk menyalahkan korban. UU ITE ini bahkan diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Salah satu contoh nyata dari pasal karet UU ITE ini terjadi pada kasus Stella. Dia menyampaikan mengenai kondisi wajahnya yang semakin memburuk setelah menjalani perawatan di salah satu klinik kecantikan. Namun, bukannya mendapatkan bantuan dan keadilan, Stella justru dilaporkan balik oleh pihak klinik kecantikan. Dia dilaporkan terkait unggahan Instagram yang berisi curhat beserta tangkapan layar chat antara dirinya dengan dokter dan kawan-kawannya yang khawatir dengan kondisi wajahnya. Pada 21 Januari 2020, Stella menerima surat somasi oleh pengacara klinik kecantikan tersebut dan dituntut atas dugaan pencemaran nama baik. Stella akhirnya dijerat dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Sedih ya teman-teman, Stella yang seharusnya menjadi korban justru ditetapkan sebagai tersangka karena UU ITE ini. Eits, tapi UU ITE ini gak selamanya buruk. UU ITE juga bisa membantu para korban cyberbullying untuk menuntut para pelaku bully di dunia maya. Apalagi adanya online disinhibition effect kerap kali membuat para pembuli semakin berani untuk melakukan aksinya. Online disinhibition effect sendiri merupakan kondisi kognitif di mana hilangnya atau diabaikannya aturan-aturan sosial dan hambatannya hadir dalam interaksi face-to-face selama interaksi dengan orang lain dalam internet. UU ITE pun bisa menjadi solusi untuk mengurangi fenomena online disinhibition effect tersebut. Lalu, bagaimanakah cara kita menyikapi UU ITE ini? Apakah seharusnya ditiadakan saja? Atau kita yang harus lebih berhati-hati? Dan, bagaimanakah urgensi UU ini jika ditinjau dari sudut pandang psikologi? Nah, hal ini akan kita bahas lebih dalam bersama Kak Nicola Shailendra yang merupakan pemateri dari Forensic Psychology for Youth in Indonesia atau yang biasa dikenal dengan @fpyi_official. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk pendapat KM Psikologi tentang kasus Stella tadi. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara banyak karena saya bukanlah seorang ahli dalam hukum, tapi saya di sini sebagai mahasiswa yang memberikan pendapat tentang kasus ini. Menurut saya, cerita yang disampaikan dalam berita ini masih belum terlalu lengkap, sehingga menurut saya pribadi ini bisa jadi merupakan kesalahan dari salah satu pihak. Bisa saja dari Stella yang tidak langsung mengungkapkan kritik saran atau curhat langsung ke pihak klinik agar tidak pihak klinik merasa nama baiknya dicemarkan, atau dari pihak klinik yang tidak membuka kritik dan saran. Lalu untuk UU ITE pasal 27 ayat 3 dan KUHP pasal 310 tentang pencemaran nama baik, menurut saya harus lebih diperjelas lagi karena tingkat orang-orang merasa nama baiknya dicemarkan itu berbeda-beda. Lalu, jika tidak ditentukan pada tingkatan apa menista tersebut, maka akan mudah bagi masyarakat untuk melaporkan tentang pencemaran nama baik. Sedikit-sedikit masyarakat akan melaporkan tentang pencemaran nama baik. Menurutku kasus Stella Monica ini sangat disayangkan terjadi ya, karena menurutku pribadi ini salah satu akibat dari karet-karetnya pasal di UU ITE begitu. Seorang
konsumen yang ingin komplain karena treatment yang diberikan itu tidak memuaskan gitu, bahkan membuat kulitnya iritasi gitu, malah dituntut dengan UU ITE gitu. Padahal kan sebenarnya komplain itu dari konsumen tuh nggak apa-apa banget ya, bahkan udah ada undang-undang yang melindungi gitu dari UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen begitu. Jadi pembelajaran yang aku dapat dari kasus ini sih lebih ke kayaknya tuh pasal UU ITE itu udah sekaret itu sampai konsumen yang mau komplain aja tuh bisa dijerat gitu loh. Menurutku pribadi harus ada revisi segera dari undang-undang ini supaya nggak makan korban inosen yang lebih banyak. Di sini saya melihat di mana sebenarnya konsumen ini berhak untuk bersuara karena dilindungi oleh UU nomor 8 tahun 99, di mana yang saya lihat juga ungkapan tersebut adalah fakta lapangan apa yang dirasakan oleh Stella, di mana dia juga tidak menyebutkan nama institusi, nama lembaga atau brand dari klinik kecantikan tersebut, bahkan dokter kecantikannya pun tidak disebut. Jadi menurut saya sebenarnya tidak pantas lah untuk dia laporkan sebagai UU ITE gitu loh. Karena sebenarnya walaupun Stella menyebut nama klinik dan nama dokternya juga tidak masalah sebenarnya kalau menurut saya, karena seharusnya dokter dan klinik tersebut bertanggung jawab ketika ada dampak-dampak atau side effect yang tidak diinginkan oleh pasien, apalagi di wajahnya gitu, yang dimana wajah itu kan kadang-kadang menjadi suatu ikon dari seorang ya, tidak ada orang yang wajahnya sama gitu, kembar pun pasti ada perbedaan di wajahnya. Jadi kalau wajah rusak itu ya fatal lah. Lalu ada juga soal permintaan maaf yang diminta oleh klinik kecantikan tersebut. Jadi Stella diminta untuk menyampaikan permintaan maaf di media massa sebanyak setengah halaman untuk 3 kali penerbitan, di mana itu memakan biaya yang besar. Bahkan dari pihak Stella sendiri berkata bahwa ia merasa tidak mampu untuk membayar dari penerbitan di media massa tersebut ya. Di sini juga kan ada unsur pemerasan tidak langsung. Jadi sebenarnya klinik ini sebenarnya yang harus dituntut balik gitu. Tentang ada pasal pemerasan, ada malpraktek, harusnya masuk malpraktek gitu sebenarnya ya. Tidak pantas lah rasanya kalau klinik itu menuntut seolah-olah dia mau lepas dari tanggung jawab dan bahkan menjadikan kasus ini sebagai keuntungan dia sendiri gitu. Saya tidak tahu ada ada kepentingan apa klinik tersebut menuntut Stella dan lain-lain, tapi yang saya lihat di sini sepertinya mengindikasikan mengarah pada klinik ini mengambil keuntungan dari konsumen yang dirugikan. Sebenarnya menurut aku pribadi gitu ya, UU ITE itu ibaratnya sebuah alat, yaitu peraturan yang disediakan untuk mengatur kegiatan masyarakat, terutama terkait informasi dan juga transaksi elektronik gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada pihak yang bisa disalahkan kalau kriminalisasi menggunakan UU ITE itu terjadi. Jadi pelakunya nggak bisa disalahin serta-merta juga gitu, karena ibaratnya UU ITE ini seperti pisau contohnya. Jadi kalau misalkan pisau gitu bisa dipakai buat masak, bisa dipakai buat motong sayur, motong buah, dan juga bisa dipakai untuk menyakiti orang lain gitu. Bahkan dengan tujuan yang baik pun, kayak misalnya masak, motong sayur, kalau nggak hati-hati bisa kena tangan terus berdarah, gitu, menyakiti diri sendiri. Nah, UU ITE ini pun sebenarnya mirip kayak gitu. Jadi tergantung pihak-pihak yang menggunakannya gitu, masyarakat atau pemerintah yang menetapkan isi serta memprosesnya kalau itu dibawa ke dalam ranah hukum nantinya. Jadi tindak kriminalisasi dengan UU ITE itu sebenarnya lebih ke pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Siapa yang menggunakannya, siapa yang menerapkannya. Kalau misalnya diterapkan belum matang, belum sesuai, banyak pasal karet, itu juga sebenarnya suatu kesalahan gitu. Jadi kalau UU ITE-nya itu sendiri lebih ke netral sih sifatnya. Jadi memang dalam penggunaan itu harus bijak dan juga sesuai dengan konteksnya. Itu sebenarnya wajib ada dan sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kayak yang tadi udah aku singgung di awal gitu ya, UU ITE ini mengatur tentang
informasi digital terutama dan juga transaksi secara elektronik. Cakupan utamanya kan itu seperti itu. Jadi yang namanya sekarang sudah semakin masuk ke era digital, apalagi setelah pandemi kemarin banyak yang berkembang kan. Semua yang dulu offline sekarang jadi online menggunakan aplikasi di internet. Di Google sudah ada papan tulis Google Whiteboard, post-it note yang dulu ditempel di kantor sekarang juga udah ada Jamboard, rapat yang dulu orang lebih sering offline ketemu entah di kantor, di tempat lain, sekarang udah bisa menggunakan Zoom dan lain-lain, sudah lebih terbiasa. Jadi karena semuanya serba elektronik, sebenarnya itu sangat dibutuhkan untuk saat ini gitu. Nah, fungsinya apa? Kenapa itu dibutuhkan gitu? Karena semua informasi, terutama hak setiap orang, itu diatur dalam UU ITE itu, dalam berinteraksi, dalam berkegiatan gitu, secara elektronik atau secara digital. Contoh singkatnya gitu, mungkin kalau misalkan ingin dikaitkan gitu ya dengan psikologi forensik gitu. Contoh simpelnya misalkan ada kasus pembunuhan, dan keluarga korban itu memiliki hak untuk mendapat hasil yang adil gitu. Bagaimana pelaku ini diproses secara adil, nggak serta-merta dihukum secara berat atau dilepaskan begitu saja. Salah satu prosesnya misalkan pelaku ini sebagai contoh sudah kenal dengan korban yang dia bunuh sebelumnya. Namun dalam prosesnya ternyata ditemukan bukti dia pernah mengancam korban ini melalui pesan singkat gitu, melalui handphone. Misalkan pelaku mengatakan, kamu jangan kurang ajar, nanti kamu saya sakiti ya, atau yang lainnya gitu. Itu bisa menjadi barang bukti atau untuk bahan gitu diproses lebih lanjut untuk menentukan motifnya, profil kepribadiannya, apakah dia memang berniat atau tidak sengaja dalam membunuh, dan lain-lain. Sama halnya dengan barang fisik, kayak yang terakhir ini baru-baru ada kasus pinjaman online tidak berizin di Jakarta Utara gitu. Setelah digerebek itu ada bukti transaksi elektronik situ, ada banyak sekali yang bisa disortir dan dijadikan bukti untuk menemukan keadilan. Kalau nggak ada UU ITE, itu semua akan menjadi kabur buram, nggak jelas gitu, mana yang melanggar, mana yang tidak. Jadi sebenarnya lebih ke butuh gitu, dan memang fungsinya tuh lumayan penting sebenarnya kalau diterapkan secara benar di dalam masyarakat. Kalau untuk kebebasan berpendapat itu sendiri, kalau di Indonesia itu selayaknya memang ditegakkan. Kenapa? Karena sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Gitu. Jadi semua yang ingin disampaikan oleh rakyat kepada pemerintah, aspirasi, opini lain-lain itu disampaikan oleh perwakilan rakyat di situ. Di mana ya dia harus bersuara, dia harus menyampaikan opini atau pendapat dari masyarakat di daerahnya setidaknya atau di sekitarnya. Dan untuk bisa mengerti opini, pendapat, suara, atau pikiran dari masyarakat di sekitarnya dan menyampaikannya secara bijak gitu ya, nggak cuma asal, nggak cuma ngomong demi kepentingan pihak tertentu, tapi yang benar-benar bijak untuk menguntungkan semuanya. Itu dia harus tahu fakta dong, berarti perwakilan atau rakyat ini perlu tahu keadaan, perlu tahu faktanya juga biar bisa menyuarakan secara bijak. Nah, untuk tahu fakta, untuk tahu keadaan itu bisa didapatkan salah satunya dengan mendengar pendapat orang lain, dengan mendengarkan pikiran orang lain. Kalau itu tidak dikeluarkan, kalau itu dibungkam atau ditekan, nanti tahu dari mana soal pikiran, pendapat, perasaan dari masyarakat di sekitarnya sehingga bisa menyuarakannya dengan tepat gitu, dengan bijak. Jadi sebaiknya itu ditegakkan, karena kalau misalnya enggak, nanti mungkin jatuhnya kalau mau ambil contoh ekstrim gitu ya, seperti negara di Korea Utara yang apa yang ingin diutarakan, baik itu individu atau kelompok, itu diatur oleh pemerintah. Misalnya pemerintah menetapkan A, rakyat dan semua instansi di dalam negara tersebut ya cuma bisa mengatakan A. Itu kebebasan berpendapatnya akan hilang gitu. Tapi batasannya pun juga ada. Batasan itu nanti ada kaitannya dengan sosial budaya terutama di dalam suatu negara. Karena batasan itu juga penting. Contoh, kalau di Amerika yang terkenal dengan freedom of speech-nya gitu ya, kebebasan berpendapat, itu mereka punya budaya masyarakat sendiri yang berbeda dengan Indonesia tentunya.
Kalau di Amerika itu contohnya, misalkan ada masyarakat yang mengkritik, oh Presiden Joe Biden atau Donald Trump dulu nggak bisa kerja, nggak bisa buat anggaran berantakan, itu akan dibiarkan gitu. Tapi jika itu sudah melewati batasan tertentu, contoh dia mengatakan, oke, Presiden Joe Biden nggak bisa kerja buat anggaran berantakan, saya kesel nanti rumahnya mau saya bakar, itu akan ditindaklanjuti karena ada unsur ancaman di situ. Nah, kalau di Indonesia sendiri, karena mungkin budayanya agak berbeda, bukan individualis seperti di Amerika, tapi lebih ke arah kolektivis, budaya timur. Jadi mungkin orang nggak akan serta-merta maklum kayak di sana. Misalnya ada yang berpendapat kayak, oke, Presiden RI saat ini nggak bisa kerja, kerjanya tidur doang misalkan. Itu masyarakat bisa sebel, karena kok beda sih sama pandangan kita atau dengan kelompok kita. Karena budaya kolektivis ya harusnya sama gitu, sama-sama ada di sudut pandang yang sama misalkan. Jadi yang ditekankan adalah bukan berarti Indonesia harus mencontoh Amerika, yang perlu dicontoh adalah batasannya sesuai dengan budaya dan keadaan sosial yang berlaku di setiap negara. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi memang ada batasan tertentu yang harus didefinisikan secara jelas yang memang sebelumnya itu belum dilakukan di Indonesia, sehingga banyak pasal-pasal karet dalam UU ITE. Jadi ada dua sisi nih, nggak bisa cuma masyarakat, nggak cuma pemerintah. Kayak yang tadi udah aku singgung, ini erat kaitannya dengan sosial budaya gitu ya. Semua yang diterapkan oleh pemerintah dalam kasus ini ya UU ITE itu harus sesuai dengan budayanya. Mungkin kalau pakai contoh yang tadi di Amerika ada orang kritik presiden karena mungkin orang lain nggak sependapat jadi biarkan karena budayanya individualis. Tapi kalau di Indonesia karena budayanya beda, ya banyak yang akan mengkritik mungkin atau tidak setuju atau berargumen, sehingga itu menjadi perdebatan gitu atau biasanya perang di medsos. Karena salah satu budaya orang di Indonesia itu terkenal netizen gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu sangat gemar mengkonsumsi sosial media. Jadi kan itu budayanya udah beda dulu nih. Ya, jadi itu harus dipahami dulu, dikaji oleh pemerintah, terus menetapkan peraturan yang sesuai. Itu yang pertama, kalau sikap dari pemerintah. Kalau sikap dari masyarakatnya, sebenarnya untuk bisa bijak dalam melaksanakan atau menaati aturan yang sudah dibuat atau UU ITE gitu ya, dimulai dari kecil sebenarnya, pengkondisian atau conditioning. Karena kenapa sih UU ITE itu bisa disalahgunakan di Indonesia gitu, sering terjadi kriminalisasi. Kalau mau ngambil beberapa contoh, misalkan kayak ada orang mengkritik atau misalnya orang curhat gitu tentang lingkungan kerjanya, seperti ada guru di Mataram, dia curhat dilakukan pelecehan dan lain-lain, tapi justru karena dia menyebarkan itu kemudian dituntut, akhirnya dia yang disalahkan gitu karena mencemari nama baik orang yang melecehkan dia. Itu kan ada suatu ketidaktepatan gitu ya, karena seharusnya dia menjadi korban tapi justru dia yang di victimize gitu atau dihakimi oleh masyarakat. Jadi juga kenapa itu bisa seperti itu? Karena kurang adanya kepekaan atau empati. Karena kalau semuanya online, itu tidak ada interaksi tatap muka atau nggak bisa melihat ekspresi lawan bicara atau siapapun yang dituju, komentar dan lain-lain, sehingga itu mudah untuk melakukan hal-hal negatif yang biasanya tidak begitu saja keluar kalau berhadapan dengan orang lain secara langsung. Itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua juga mudah, siapa saja bisa melakukan itu, tinggal mengetik di platform tertentu dan dikirimkan gitu. Jadi perlu adanya kepekaan yang dilatih dari sedini mungkin. Jadi ya dari keluarga atau usia dini dari sekolah, dan juga beberapa faktor lain dari kebudayaan, misalkan dengan power gap. Di Indonesia terkenal power gap-nya tinggi, terutama di daerah. Mereka yang memiliki posisi jabatan itu dianggap wah. Kalau zaman dulu, mungkin sekarang sudah mulai hilang gitu. Zaman dulu belajar di sekolah, guru dianggap yang benar gitu. Jadi murid mengikuti gurunya. Jadi padahal guru kan juga manusia, kan belum tentu benar. Jadi karena guru punya jabatan sebagai guru, dianggap mereka yang benar. Sehingga pola pikir itu terbawa menjadi berkembang setelah dewasa nanti. Oke, aku ingin punya jabatan, aku ingin punya status. Kalau itu tidak tercapai, ada tekanan tersendiri. Oh, aku bukan siapa-siapa ekstrimnya, atau oh, aku hanya
karyawan misalkan, sehingga itu memunculkan tekanan, stres dan lain-lain yang suatu waktu kalau ada kesempatan itu bisa diluapkan kepada orang lain, yang rasa frustrasi itu ditujukan pada orang lain dengan platform media sosial. Misalkan ada orang yang melakukan kesalahan, ya disalahi gitu, disalahkan lah, dan akhirnya orang lain ikut-ikutan karena budayanya tadi gemar menggunakan media sosial, itu juga mudah dilakukan oleh siapapun. Jadi empati itu yang utama sih untuk dibudayakan atau dibiasakan dari kecil sebenarnya. Wah, penjelasan dari Kak Nicholas insightful banget ya. Setelah mendengar opini dari KM Psikologi dan pemaparan dari Kak Nicholas, pendapatmu sendiri tentang UU ITE gimana nih? Kita diskusi di kolom komentar yuk!